Baik, sekarang kita akan membicarakan gelombang dan peta kajiannya di dalam fisika. Apa sebenarnya gelombang itu dan bagaimana kedudukannya, kedudukan gelombang itu di dalam peta kajian fisika. Di dalam kajian fisika kita mengenal ada 6 bidang kajian itu. Yang pertama ini adalah mekanika klasik. Terus kemudian yang kedua ini adalah mekanika kuantum. Terus setelah itu relativitas. Kemudian yang ketiga ini optika. Terus termodinamika. Dan yang keenam ini adalah listrik magnet. Atau elektromagnetika. Dalam 6 bidang ini kita mengenal, ya. Dalam 6 bidang ini di mekanika klasik ini ada kajian gelombang. Di mekanika kuantum itu ada kajian gelombang. Bahkan persamaan Schrödinger itu sebenarnya adalah mekanika gelombang. Terus kemudian di relativitas kita juga akan ketemu dengan gelombang. Di optika kita akan ketemu dengan gelombang juga, gelombang cahaya misalnya. Di termodinamika ada beberapa, ya, gelombang bisa kita temui, ya, di sini. Terus kemudian di listrik magnet atau elektrodinamika kita juga akan ketemu dengan gelombang. Jadi di dalam 6 bidang kajian ini kita akan selalu ketemu kajian gelombang. Jadi di dalam fisika kita mengenal bahwa kajian gelombang itu bisa kita temukan di hampir seluruh bidang kajian yang ada. Lalu kalau kita lihat, ya, semua materi, objek kajian di fisika itu sejatinya bisa dibedakan menjadi dua objek saja. Jadi ada dua saja, yaitu partikel, terus kemudian gelombang, ya. Dua objek ini, partikel dan gelombang, ini punya sifat yang berlawanan, ya. Misalkan kalau kita punya partikel seperti ini, maka dia posisinya jelas sekali ada di sini. Terus kemudian ketika partikel ini berinteraksi dengan partikel yang lain, misalkan ini M1, ini M2 berinteraksi, maka yang terjadi adalah tumbukan, ya. Posisi yang ditempati oleh partikel M1 ini jelas tidak mungkin ditempati oleh partikel M2. Itu karakteristik partikel. Bagaimana kalau kemudian gelombang? Misalkan ini ada dua gelombang seperti ini. Kalau dua gelombang seperti ini, posisinya masing-masing ini tidak bisa kita tentukan secara pasti. Kenapa? Karena gelombang ini menyebar, ya. Dia menyebar ke seluruh ruangan. Jadi kalau misalkan di ruang kelas kita itu ada cahaya, maka posisi cahaya ada di mana? Di seluruh bagian ruang kelas itu. Demikian juga suara yang bergema atau yang itu kita dengarkan di satu ruangan itu. Di mana posisi suaranya itu? Posisi suaranya ada di seluruh bagian ruangan itu. Itu dari sisi posisi. Jadi antara partikel dengan gelombang sudah berbeda. Lalu kemudian jika ada dua gelombang ini kemudian bertemu,
ya, apa yang kemudian terjadi? Dua gelombang ini bertemu, saling menyongsong seperti ini. Apa yang kemudian terjadi? Kita akan menyaksikan bahwa dua gelombang itu bisa saling lewat begitu saja, ya. Jadi mereka ini bisa saling lewat saja. Artinya apa? Titik posisi yang sama itu bisa ditempati lebih dari satu gelombang saja. Karena itulah di ruang kelas kita bisa mendengarkan suara si A, suara si B, suara si C, suara si D, dan seterusnya seperti itu. Mengapa? Karena di satu titik lokasi itu bisa dilewati oleh banyak sekali gelombang. Karakteristik ini tidak bisa disatukan, ya. Tidak bisa disatukan. Partikel, ya, dia punya karakteristik seperti itu. Gelombang, dia juga punya karakteristik seperti itu. Karena itulah secara ontologis ini, ya, secara ontologis seluruh objek di alam raya itu terbedakan menjadi dua ini saja, partikel dan gelombang. Jadi misalkan kita bisa mendaftar seluruh objek-objek yang ada di alam raya, seluruh benda-benda atau seluruh fenomena yang ada di alam raya, sejatinya semuanya bisa kita kembalikan ke partikel atau gelombang. Misalkan kita akan melihat bahwa bumi itu partikel, seluruh planet-planet demikian juga adalah partikel, batu partikel, pohon partikel, air itu partikel, dan seterusnya. Terus kemudian gelombang. Di sini kita melihat ada bunyi. Bunyi itu gelombang. Terus kemudian cahaya. Ya, cahaya ini adalah gelombang. Dan seterusnya. Jadi seluruh fenomena yang ada atau seluruh objek kajian di fisika, seluruh objek yang dipelajari di alam raya ini semuanya pada akhirnya bisa kita kembalikan ke partikel atau gelombang gitu. Nah, dulu para fisikawan meyakini, ya, bahwa partikel itu berbeda sama sekali dengan gelombang. Artinya, partikel ini tidak mungkin punya sifat gelombang. Demikian juga gelombang ini tidak mungkin punya sifat partikel. Ini betul-betul diyakini oleh para fisikawan sampai sekitar abad ke-20. Nah, di abad ke-20 ini persepsi atau pandangan para fisikawan tentang hubungan antara partikel dan gelombang itu berbeda, ya. Itu dimulai pada tahun 1900, ya. Pada tahun 1900 ini para fisikawan saat itu pada akhirnya bisa menjelaskan fenomena radiasi benda hitam. Mereka bisa menjelaskan radiasi benda hitam ini. Radiasi ini fenomena gelombang, ya. Ini fenomena gelombang. Tapi ternyata apa? Dia bisa dijelaskan. Dia bisa dijelaskan secara partikel. Terus kemudian tahun 1905 ini ada efek fotolistrik, ya. Ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik ini cahaya. Saat itu para fisikawan betul-betul meyakini bahwa cahaya itu adalah fenomena gelombang. Ternyata apa? Ini juga bisa dijelaskan secara partikel, ya. Jadi efek fotolistrik itu pada akhirnya yang saat itu dipahami sebagai fenomena gelombang ternyata bisa dijelaskan secara partikel. Tentu saja ini membingungkan karena pada saat itu fisikawan meyakini bahwa partikel dan gelombang itu adalah dua entitas yang berbeda. Tapi mengapa ini ada fenomena-fenomena yang diyakini merupakan fenomena gelombang ternyata bisa dijelaskan dengan cara atau didekati dengan fenomena partikel. Ini kebingungan yang luar biasa pada saat itu.
hingga akhirnya pada tahun sekitar 1900 ya, 1924 atau 25 ini seorang pangeran Perancis namanya de Broglie, dia menyusun satu hipotesis bahwa partikel ini punya sifat gelombang ya. Partikel punya sifat gelombang. Tentu saja ini adalah sebuah ide yang kacau pada saat itu ya. Konteksnya pada saat itu, jangan dilihat pada saat ini. Pada saat itu gagasan de Broglie ini adalah ide yang sangat kacau. Bagaimana mungkin partikel punya sifat gelombang? Ini seperti bagaimana mungkin laki-laki punya sifat perempuan, atau bagaimana mungkin perempuan punya sifat laki-laki. Pada saat itu partikel diyakini sebagai partikel, gelombang diyakini sebagai gelombang, keduanya tidak bisa disatukan. Tapi de Broglie menyusun usulan bahwa partikel punya sifat gelombang ya. Hipotesisnya sangat terkenal sekali bahwa lambda sama dengan H per mv ya. Lambda ini sifat gelombang. Massa dan kecepatan atau momentum ini sifat partikel. Jadi dalam usulan hipotesis de Broglie itu antara partikel dengan gelombang itu disatukan dalam satu persamaan ya, dan keduanya ternyata disatukan oleh besaran atau tetapan yang sangat kecil yang disebut sebagai tetapan Planck ini, yang nilainya sangat kecil sekali ya, nilainya sangat kecil sekali. Jadi apa yang kemudian terjadi, apa itu bisa kita dapatkan dari sini, bahwa ternyata antara partikel dengan gelombang pada akhirnya diyakini bahwa keduanya terhubung ya, keduanya terhubung ya. Jadi sekarang para fisikawan itu kemudian meyakini bahwa partikel dan gelombang itu bisa saling mempengaruhi, atau bukan mempengaruhi mungkin ya, tapi ya partikel punya sifat gelombang, gelombang punya sifat partikel. Nah, kemudian fenomena-fenomena apa saja ya? Fenomena-fenomena apa saja fenomena-fenomena apa saja yang bisa kita lihat sebagai fenomena gelombang ya. Yang sering kita saksikan atau yang sering kita pahami bahwa gelombang itu misalkan identik dengan gelombang bunyi ya, atau gelombang cahaya. Sebenarnya apa itu gelombang gitu ya? Apa itu gelombang? Gelombang ini merupakan getaran yang merambat. Getaran yang merambat. Apa itu getaran? Gitu kan? Apa itu getaran? Getaran ini adalah gerakan bolak-balik ya, gerakan bolak-balik di sekitar sikap setimbang. Misalkan seperti ini.
Kalau sikap setimbangnya itu misalkan ada di sini, terus kemudian ada benda, dia itu di sini, dia bergerak ke sini, 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 seperti ini, kiri kanan seperti ini, maka dia melakukan gerak bolak-balik di sekitar sikap setimbang ini. Sikap setimbang ini adalah yang ini. Maka ini getaran, ya, ini getaran. Jadi gerakan bolak-balik di sekitar sikap setimbang. Nah, getaran ini, ya, jika dia hanya di titik itu saja, maka kita tidak bisa menyebutnya sebagai getaran, sebagai gelombang. Mengapa? Karena dia tidak merambat. Tapi begitu getaran ini merambat ke sekelilingnya, maka kita akan menyaksikan bahwa itu adalah fenomena gelombang. Fenomena gelombang. Ya. Nah, getaran karena dia itu gerak bolak-balik, maka dia punya karakteristik bahwa ini pasti karena bolak-balik maka kerap, ya, ada unsur kekerapan. Ada unsur kekerapan. Kekerapan ini juga istilah lainnya adalah frekuensi. Jadi seberapa sering, ya. Jadi dia seberapa sering, atau F, ya. Seberapa sering dalam satuan waktu tertentu. Karena seberapa sering dalam satuan waktu tertentu, maka ini nanti N per satuan waktu. Jadi seper detik. Nanti biasa digunakan satuan Hertz, ya. Frekuensi atau seberapa sering ini. Ini salah satu besaran mendasar di fenomena getaran. Karena gelombang itu merupakan getaran yang merambat, maka otomatis gelombang itu juga punya karakteristik frekuensi ini. Ya, karena dia itu misalkan ini dia itu merambat ke kanan, maka antara titik awal dengan titik-titik rambatannya itu punya dimensi panjang, ya, punya dimensi panjang. Nah, berapa satu gelombang penuh itu berapa panjangnya, itu yang kemudian nanti disebut sebagai panjang gelombang. Ini satuannya adalah lambda, ya. Simbolnya adalah lambda, satuannya meter. Setidaknya ini dua karakter mendasar, ya, yang bisa kita jumpai dari gelombang, yaitu ada besaran frekuensi, terus kemudian ada besaran panjang gelombang. Ada besaran panjang gelombang itu. Hampir semua fenomena yang kita jumpai itu merupakan fenomena gelombang. Misalkan kita mendengar bunyi, ya. Kita mendengar bunyi ini. Bunyi ini bisa kita dengar karena dia merambat. Bunyi ini merambat. Karena dia merambat, maka dia membutuhkan medium untuk rambatannya itu, perantara, ya, medium atau perantara ini. Nah, dia butuh medium itu. Apakah ada gelombang yang bisa merambat tanpa membutuhkan medium? Ada, ya. Jadi ada gelombang yang bisa merambat tanpa membutuhkan medium atau tanpa menggunakan zat perantara itu. Nanti gelombang yang semacam ini disebut sebagai gelombang elektromagnetik, ya. Sementara gelombang-gelombang yang membutuhkan medium ini nanti disebut sebagai gelombang mekanik, ya. Gelombang mekanik ini.
Bagaimana bunyi itu bisa sampai ke telinga kita? Karena bunyi itu melakukan atau mengalami rambatan, ya, mengalami rambatan. Nah, karena dia itu merambat, ya, maka dia pasti akan mendesak benda-benda atau apapun saja yang dilewati selama bunyi itu melakukan rambatannya itu, ya. Nah, benda-benda atau apapun yang dilewati itu ketika dilewati oleh bunyi itu nanti ada, atau medium, ya, itu nanti ada yang sifatnya itu sangat baik, ada yang sifatnya itu biasa atau buruk, seperti itu. Jadi ini seperti panas yang merambat di benda-benda. Ada yang bisa menjadi konduktor, ada yang bisa menjadi isolator. Demikian juga bunyi ini, ya. Demikian juga bunyi ini. Nah, tadi sebelumnya kita sudah menyinggung bahwa seluruh objek yang ada di alam bisa kita kategorikan sebagai partikel dan gelombang, gitu ya, partikel dan gelombang. Kemudian ternyata antara partikel dan gelombang itu berhubungan, ya, antara partikel dan gelombang itu berhubungan. Yang unik adalah nanti di teori atom kita akan mengenal, ya, kita akan mengenal bahwa awalnya para fisikawan meyakini bahwa alam semesta ini terdiri dari partikel. Karena itulah atom-atomnya itu adalah atom-atom partikel. Misalkan dari teori atom Thomson, ya. Teori atom Thomson ini teori atom Rotikismus, ya. Jadi atom digambarkan sebagai bulatan partikel kecil. Terus kemudian Rutherford ini seperti tata surya, ya, seperti tata surya, masih seperti partikel, ya. Terus kemudian Niels Bohr ini juga masih partikel. Jadi elektron digambarkan seperti butiran kecil yang dia mengelilingi inti, di mana intinya itu ada di tengahnya, seperti ini. Terus kemudian ternyata semua objek itu yang tersusun dari partikel-partikel kecil ini, ternyata setelah usulan de Broglie itu ternyata bisa dipahami bahwa sejatinya objek-objek ini adalah gelombang. Artinya bahwa objek-objek itu adalah gelombang. Jadi ini unik, ya. Bagaimana mungkin antara partikel dan gelombang yang awalnya itu dianggap sebagai sesuatu yang berbeda atau berlawanan, ternyata pada akhirnya sebenarnya semuanya seolah-olah itu adalah merupakan gelombang. Padahal sebelumnya para fisikawan meyakini bahwa sebenarnya seolah-olah semuanya adalah partikel. Tapi sekarang kemudian sebenarnya seolah-olah semuanya adalah gelombang. Nah, ini unik ini, ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa batu yang posisinya itu misalkan itu ada di sini, jadinya ini adalah gelombang. Padahal posisi batu dengan posisi gelombang berbeda, karakter batu dengan karakter gelombang berbeda. Tapi kemudian diyakini bahwa batu ini sebenarnya adalah gelombang. Jadi jika seperti itu adanya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa apa sih yang tidak merupakan gelombang itu, seperti itu,
ya.